Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiman dengan NIM 2003-242 dari kelas D3 Rekam Medis. Kali ini saya akan memaparkan alur dari data kepegawaian. Yang pertama, kita masuk ke login admin. Nah, di sini akan ada isi masuk berupa username dan password. Setelah itu kita log out karena telah masuk tadi. Login yang diisikan itu adalah sebuah data, input data berupa email atau data baru admin. Nah, setelah data itu dibuat, kita log out. Nah, kemudian kita masuk lagi, kita log out kembali dan langsung kita ke login akun pengguna. Nah, di sana kita akan membuat data pegawai serta data master dan data dokter. Setelah itu kita pilih jadwal praktek dokter. Dan setelah itu kita pilih data paramedis, level pengguna, dan kelola pengguna. Nah, di kelola pengguna ini kita akan memasukkan kembali atau mengatur kembali data atau data admin yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita kembali isikan data jabatan, kemudian data bidang, dan yang terakhir data poli. Itulah tadi alur dari data kepegawaian. Nah, kemudian kita lanjut kembali ke TPP atau data TPP. Dimulai dari kita login, seperti yang pertama tadi, login, masukkan username dan password. Setelah itu kita ke level pengguna. Nah, di level pengguna ini kita sama memasukkan nama, email baru beserta password, dan yang penting itu sistemnya menggunakan TPP. Kemudian kita log out karena kita sudah mengatur tadi menjadi PPT. Kemudian kita input data user. Nah, setelah kita login tadi, kita input data user. Yang diisikan itu tadi yang data kita buat di awal tadi. Kemudian kita input data pasien yang kita buat ke data pendaftaran. Nah, setelah itu kita ke data pasien. Setelah itu simpan. Nah, itu tadi alur data PPT. Kemudian lanjut lagi ke data lain, yaitu data pegawai. Kita masuk ke data pegawai. Nah, kemudian data master. Nah, data master ini ada yang akan kita atur, yaitu beberapa, dan data dokter. Setelah ke data dokter, kita ke data pasien. Nah, di data pasien ini kita memasukkan data-data pasien berupa nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan juga nama wali. Kemudian kita masukkan ke data bidang, ke data paramedis, data jabatan, dan data poli. Kemudian kita lanjut ke rawat jalan, data rawat jalan. Sama, kita melakukan login, masukkan nama dan username dan password. Kemudian kita ke level pengguna. Ke level pengguna kita kelola pengguna, mengatur kembali sistem dari level user, yaitu rawat jalan. Nah, kemudian setelah itu kita log out. Nah, setelah log out, kita login kembali dan masuk ke data tindakan berobat. Nah, data tindakan berobat ini ialah berupa beberapa masalah pasien dan gejala-gejala yang dialami. Kemudian kita input tindakan dan memberi input resep data obat, dan setelah itu selesai. Nah, setelah itu kita masukkan data farmasi. Nah, di data farmasi ini kita masuk dengan login, username, dan password. Setelah login, kita ke data pengguna. Di level pengguna ini kita mengatur sistem usernya atau
yang kita ubah menjadi farmasi. Setelah itu kita kelola pengguna, mengatur kembali pengguna adminnya, kemudian kita log out. Setelah log out kita eh, kembali masuk dengan login kembali, lalu login ke akun pengguna, kita ke data supplier, mengatur data obat dan data obat-obatan yang berupa isi dari berapa obat yang tersedia yang akan kita ambil. Nah, kemudian kita pengadaan obat, atau ketika obatnya kurang kita bisa menambahkannya dengan mengatur dari apa yang